Sebelum saudara lebih jauh melangkah, masih tanggal 4, besok tanggal 5, tanggal 6, dan seterusnya 2026. Sebelum kau melangkah, kau harus punya kemenangan dulu di pikiranmu, di hatimu. Amin. Judul khotbahnya, Win Before You Step In Every Day of 20 and 26. Menang sebelum melangkah. Amin. Makanya untuk menang sebelum melangkah, kita perlu belajar membesar-besarkan yang benar. Karena kita seringkali tiap tahun membesar-besarkan. Kita harus besarkan Tuhan, amin. Karena apa yang kita besarkan akan terlihat tambah besar dan menjadi besar di hidup kita. Kalau ada masalah, jangan terlalu membesar-besarkan masalah, tapi besarkan Tuhan. Sekalipun di depanmu mungkin tahun ini kau akan diizinkan Tuhan melihat masalah yang besar. Tapi jangan pernah lupa masalah yang besar masih ada Tuhan yang lebih besar, amin. Ingat ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat jauh lebih besar dari dia. Tapi waktu dia hadapi tantangan yang besar itu, Goliat yang besar itu, dia bilang, aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Amin. Jadi dia membesar-besarkan Tuhan. Sehingga Goliat yang besar itu gak masalah dia hadapi. Karena Tuhan lebih besar. Amin. Siapa yang mau besar-besarkan Tuhan di tahun ini? Amin. Maka Tuhan yang besar akan menyatakan kuasanya buat hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan tahun ini saya mengajak setiap kita makin dekat Tuhan. Siapa yang mau makin dekat Tuhan? Amin, kita harus makin dekat Tuhan. Kenapa? Karena dari dekat dan dari jauh beda. Saya pernah nonton basket dari tribun. Seru juga nonton basket dari tribun tuh seru, kelihatan dari jauh. Wah, seru dah. Tapi ternyata setelah saya ikut jadi tim basket, walaupun cadangan, di bangku cadangan, nonton basketnya dari lapangan, dari dekat. Itu beda. Kelihatan ada pelanggaran-pelanggaran yang gak dilihat wasit, tapi saya bisa lihat di situ. Bahkan pembicaraan antara pemain lawan ataupun antara pemain tim saya kedengeran. Kelihatan lebih jelas. POV-nya beda. Saya ulang, POV-nya point of view-nya beda. Waktu ada masalah 2026, kalau saudara dekat Tuhan, POV-nya pasti beda. Cara pandangmu pasti beda. Dan kita belajar, saya menaruh iman saudara harus menang dulu di hati, di pikiranmu. Dan kemenangannya adalah kita harus percaya 2026 tiap harinya untuk berkat, pertolongan, kasih sayang yang kita perlu terjadi di 2026 tiap hari sudah dibayar di kayu salib buat kita. Amin. Dan Tuhan akan menuntun kita bagaimana kita menerima apa yang Tuhan sudah bayar buat kita di atas kayu salib. Kita akan belajar dari Ulangan 20 ayat 1 sampai 8 dan kita akan memulai dari ayat 1. Rekan saya Pak Bari boleh bacakan ayat 1. Ulangan 20 ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Yuk kita baca sama-sama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka kata Tuhan apa? Janganlah engkau takut kepadanya. Amin. Sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertaimu. 2026 kalau engkau menghadapi masalah, jangan takut. Tuhan menyertaimu. Biasa aja gak ada tepuk tangan nih buat Tuhan. Gini maksud saya gini nih. Kalau Donald Trump tiba-tiba telepon kamu dan bilang, tenang 2026 aku menyertai kamu. Itu Donald Trump. Kita akan pede hadapi masalah, kita akan pede 2026. Tapi ini yang punya langit dan bumi bilang, Tuhan akan menyertaimu. Amin. Sebelum peperangan itu dimulai, saudara harus memenangkan. Yang pertama harus saudara memenangkan di awal tahun adalah hatimu, batinmu, pikiranmu. Kamu harus menang dulu di hati, di pikiran, di batinmu. Amin. Kamu gak hanya mengubah hidupmu dari tindakanmu, kamu mengubah hidupmu dari pikiranmu. Amin. Bahasa aslinya pertobatan di dalam teks Yunani metanoia. Bukan dimulai berubah pikiran, berubah tindakan, tapi berubah pikiran.
Awal tahun nih, kuasai pikiranmu. Kalau ada takut, ada cemas, sebelum takutnya tambah besar, tambah lebih jauh lagi. Sebentar nanti kita akan doa, kita akan perjamuan. Serahkan takutmu sama Tuhan. Amin. Alkitab bilang, Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 7 bilang, maka hasilnya apa kalau kita serahkan sama Tuhan? Damai sejahtera Tuhan. Amin. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Kamu harus menang dulu di dalam sebelum kamu menang di luar. Amin. Sebelum kamu melalui tiap hari di 2026 dan kamu menghadapi apapun yang harus Tuhan izinkan kamu hadapi di 2026, 4 Januari ini mumpung masih awal, harus menang dulu di pikiran. Amin. Sama-sama bilang, saya harus kuasai apa yang di dalam. Amin. Gak boleh takut. Kalau takut, serahin takutnya sama Tuhan. Biar damai sejahtera. Biar damai, biar tenang hatimu. Lalu Tuhan bilang begini, masih di ayat yang sama. Boleh Pak, dibaca lagi di ayat yang sama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau ya baca sama-sama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta dan tentara yang lebih banyak daripadamu. Apabila engkau melihat, kamu harus kuasai caramu melihat. Karena tahun ini mungkin akan ada banyak yang kita lihat. Melihat bisa jadi masalah kalau kita tidak menanganinya. Kadang-kadang kita lihat, mungkin kita lihat masalah, mungkin kita lihat diagnosa dokter, mungkin kita lihat surat utang, mungkin kita lihat bisnis kita turun. Waktu kita lihat, bukan masalah apa yang kita lihat. Kadang-kadang waktu kita lihat, kita tiba-tiba kreatif jadi sutradara Netflix di pikiran kita. Kita overthinking, kita bermain-main dengan cara berpikir kita, pahit-pahitnya apa nih yang terjadi kalau saya sakitnya gini. Pahit-pahitnya apa nih yang terjadi kalau bisnis saya kayak gini terus. Pahit-pahitnya apa yang terjadi? Saya mau bilang Tuhan gak mau kamu mikirin yang pahit-pahit. Tuhan mau kamu mikirin yang manis-manis. Karena 2026 setiap harinya sudah dibayar kemenangan itu di atas kayu salib oleh Tuhan. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Gak masalah dengan sebenarnya apa yang kamu lihat. Tapi yang masalah adalah kamu bikin film di sana. Dan apa potensi terburuk? Kadang-kadang kita dilatih untuk menyadari potensi terburuk. Bukan menyadari apa kebaikan Tuhan yang akan terjadi di hidup kita. Saya tulis kayak gini nih. Masalahnya bukan pada apa yang kita lihat. Melainkan pada cerita yang kita tempelkan pada apa yang kita lihat. Anak muda PDKT. Anak muda ada yang PDKT di sini. 2026 dapat jodoh, amin. Tiba-tiba kamu WA kan sama cewek yang kamu suka ya kan. Lagi ngapain? Udah makan belum? Biasa pertanyaan template ya. Pertanyaan template. Udah ngapain? Udah makan belum? Hari ini gimana? Ya kan? Lalu saudara perhatikan WA-nya. Centang biru 2. Oh dibaca ya kan? Dirit ya kan? Terus kelihatan ada writing gitu. Oh dia lagi nulis nih. Tiba-tiba writing. Terus udah hilang writingnya. Ditungguin 5 menit gak ada ya kan? 10 menit gak ada. Wah dia gak suka sama saya kayaknya. Mulai bimbang, mulai bingung. Sampai sore kok gak ada ya. Sampai malam gak bisa tidur ya kan. Wah bener nih fix nih ceweknya gak suka sama saya nih. Wah dia mungkin ada yang lebih ganteng, lebih baik lagi. Padahal waktu dia mau balas. Dia lowbat, handphonenya mati. Lupa taruh chargernya di mana ya kan. Kamu udah overthinking kemana-mana. Dan kamu harus ketahuilah overthinkingmu membuatmu mengalami apa yang kamu pikirkan itu. Amsal 23 ayat 7 bagian A. Nggak ada ayatnya nggak saya tampilkan di slide saya. Tapi saudara boleh catat. Seperti orang buat perhitungan dalam dirinya. Demikianlah iya. Saudara lihat gak ada akibat yang bahaya ketika melihat tidak ditangani. 12 pengintai di tepi kanan diutus sama Musa. Pergi ke tanah Kanaan, lihat.
seperti apa tanah itu, lalu buat laporan. 40 hari mereka keliling-keliling, mereka pulang, 12 ya kasih laporan. Laporannya sama, itu tanah yang bagus, tanah yang luar biasa. Tanah yang berlimpah susu dan madu, buah anggurnya besar-besar. Tapi yang 10 lihat lain. Sama lihat tanahnya bagus, tapi dia lihat yang lain. Dia lihat apa? Penduduk asli. Tinggi-tinggi, besar-besar. Yang 2 juga lihat itu. Tapi yang 2 menanganinya. Yang 10 gak menanganinya. Bilangan 13 ayat 33, yang 10 bilang begini. Iya sih, itu tanahnya bagus. Tapi kita gak mungkin masuk ke sana. Penduduk aslinya seperti raksasa, tinggi-tinggi, besar-besar. Dan kita di hadapan mereka seperti belalang. Demikian mereka memandang kita, katanya gitu. Padahal, apakah benar penduduk asli memandang mereka seperti belalang? Enggak. Mereka yang buat narasinya. Mereka yang buat ceritanya. Enggak masalah sama apa yang mereka lihat. Yang masalah sama narasi yang mereka bikin. Enggak masalah sama diagnosa doktermu, Tuhan bisa sembuhkan. Yang masalah kamu bikin narasi. Enggak masalah ketika ada konflik antar anggota keluarga, tenang Tuhan, itu Raja Damai, Tuhan bisa mendamaikan. Yang jadi masalah kamu buat cerita di pikiranmu. Yang jadi masalah kamu jadi sutradara yang buruk. Mengakhiri ceritamu dengan bad ending karena sutradara yang baik mengakhiri ceritanya dengan happy ending. Dan mereka bilang, demikian mereka memandang kita. Itu yang terjadi 2026. Kalau engkau melihat dan tidak menangani cara melihatmu, kalau kamu melihat masalah lebih besar, demikian masalah memandangmu kecil. Kan orang itu bilang, demikian mereka memandang kami seperti belalang. Padahal enggak, itu narasi mereka. Dan kita enggak mungkin masuk ke sana. Kalau kita masuk ke sana, kita mati. Tapi yang 2 bilang begini, no, itu tanah yang baik. Iya, ada raksasa di sana. Mereka menangani cara mereka melihat. Kami lihat ada raksasa. Tapi Tuhan janji. Mereka pegang janji Tuhan. Mereka bilang kalau Tuhan janji, berarti Tuhan menyertai. Amin. Mereka pegang janji Tuhan. Yang 2 ini namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Yang 10 tadi yang ketakutan namanya siapa? Halo? Nggak tahu ya? Sama, saya juga nggak tahu. Orang-orang yang melemahkan iman gak perlu diketahui kadang-kadang. Gak perlu diingat. Dan kita gak akan ingat orang-orang yang melemahkan iman kita. Kita akan ingat orang-orang yang menguatkan iman kita. Amin. Makanya jadi orang jangan yang melemahkan orang lain. Jadi orang yang menguatkan orang lain. Saudara diingat sama orang. Amin. Lalu yang 10 berakhir gimana? Mati gak masuk tanah Kanaan. Yang 2 gimana? Masuk ke tanah Kanaan. Apa yang bedain yang 10 sama yang 2? Sama-sama lihat. Apa yang bedain? Cara mereka melihat. Makanya Tuhan mau nih. 2026, saudara gak kehilangan. Berkat yang Tuhan udah capek-capek bayar di kayu salib buat kamu. Sama-sama bilang Tuhan Yesus. Ya bilang sama-sama Tuhan Yesus. Sudah bayar mahal di kayu salib. Berkat untuk hari Senin besok. Hari Selasa lusanya. Untuk besok lusanya. Sampai akhir tahun. Dan Tuhan gak mau saya kehilangan itu. Saya harus tangani cara saya melihat. Apakah Tuhan menetapkan 10 orang itu gak masuk ke sana? Enggak. Apakah tanah itu bukan untuk 10 orang itu? Buat 10 orang itu. Tapi kenapa gak masuk? Mereka gak menangani cara mereka melihat. Makanya Tuhan mengajar setelah itu Musanya mati. Setelah Musa mati kemudian Tuhan bilang kepada Yosua bahwa bangsa itu pindah ke tanah Kanaan. Dan waktu mau pindah, kita tahu Yosua 3, saya sering banget nih bahas ini. Yosua 3, kemudian mereka harus nyebrang sungai Ciliwung. Sungai apa? Sungai Yordan. Dan Alkitab bilang sungai Yordan airnya lagi meluap. Kalau saudara tinggal di pinggir sungai lihat air meluap nggak masalah. Kalau saudara tinggal di pinggir pantai lihat air meluap nggak buat saudara takut.
Tapi ini generasi yang lahir di padang gurun, bahkan mungkin gak pernah berenang seumur hidup. Tiba-tiba lihat air deras. Berarti di depan mereka lihat apa? Masalah. Masalah gimana nyebrangnya? Ke bawah hanyut nih kita nih. Makanya Tuhan mau mereka menangani cara mereka melihat. Oke, lihat ada masalah. Oke, stop, ada masalah. Maka Tuhan menyuruh Yosua untuk memerintahkan para imam pembawa tabut. Tabut gambaran apa? Hadirnya Allah di bumi. Kehadiran Allah. Di mana ada tabut, ada hadirat Allah. Di perjanjian baru tabut itu siapa? Yesus. Firman itu jadi manusia. Diam di antara kita. Di mana ada Yesus, ada hadirat Allah. Amin. Dan tabut itu disuruh jalan di depan. Wow, indah nih. Keren banget nih. Tuhan ajar mereka supaya mereka bisa menangani cara mereka melihat. Karena bukan masalah yang besar yang jadi masalah. Tapi cara melihat yang jadi masalah. Karena bikin cerita. Lalu sekarang imam pembawa tabut jalan di depan. Jadi sekarang mereka lihat apa di depan? Lihat air banjir dan lihat ada tabut jalan di depan. Amin. Tuhan mau kamu bukan hanya bisa lihat masalah ada di depanmu. Ingat sebelum tahun 2026 kita merayakan Natal. Natal lahirnya Yesus, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan ada di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, Tuhan ada di depan kita. 2026 setiap kali lihat masalah, saudara mata rohanimu juga harus bisa melihat ada Tuhan jalan di depanmu, ada Tuhan jalan di depanmu, ada Tuhan jalan di depanmu. Apa yang terjadi ketika tabut itu jalan di depan? Sungainya jadi kering. Jadi kering apa maksudnya Pak Pendeta? Jadi gampang lewatnya. Tadinya masalah jadi gampang. Kalau kamu bisa melihat ada Tuhan jalan di depanmu. Imanmu membuat apa yang susah jadi mudah. Amin. Ada kemudahan. Tiba-tiba airnya berhenti dan jadi jalan buat mereka. Tiba-tiba Tuhan kirim orang baik datang di hidupmu. Tiba-tiba ada aja jalan Tuhan terbuka di hidupmu. Amin. Dan saya percaya 2026 kamu akan menerima kemenangan. Kemenangan yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Gak hilang di hidupmu. Kalau kamu bisa menangani caramu melihat. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan mau 2026 imanmu gak gugur. Tuhan pernah bilang nih sama Petrus. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu Tuhan bilang begini, tapi aku berdoa imanmu gak gugur. Perasaan kita bisa goncang mungkin karena ada masalah. Tapi Tuhan mau imanmu gak gugur. Imanmu gak goyah, imanmu kokoh. Mana tangan-tangan yang mau 2026 melihat imannya kokoh gak goyah. Perasaanmu mungkin bisa cemas, bisa khawatir. Tapi imanmu itu diletakkan di dasar yang benar sehingga gak kokoh. Seperti permainan Jenga. Ada yang pernah main Jenga? Atau gak tahu lagi Jenga nih? Uno balok. Oke, saya kasih deh gambarnya. Nih ya gambarnya. Pernah main? Pernah ya? Ditarik di atas. Taruh ke atasnya lagi, ya kan? Tarik lagi yang di bawah. Itu lagi ditaruh ke atas, goyang tuh. Tapi selama dasarnya masih utuh, biasanya bisa goyang. Tapi menara kan dibuat menara tuh kan, tetap kokoh. Gak hancur. Petrus memang gagal. Tapi imannya gak hancur. Dia pulih, bahkan pulih lebih baik lagi. Tuhan mau kamu tidak dihancurkan oleh tantangan, oleh masalah. Tapi kamu harus punya dasar yang kokoh. Sama-sama bilang dasar yang kokoh. Dasar imanmu harus kokoh. Pegang dadamu bilang dasar iman saya harus kokoh. Di mana engkau menaruh dasar imanmu? Bukan pada tabunganmu. Bukan pada bisnismu. Bukan pada kenalanmu, teman baikmu yang punya jabatan. Tapi pada karakternya Tuhan. Pada apa? Karakternya Tuhan. Bukan pada kebaikanmu.
Bukan karena kehebatanmu, kekudusanmu, ketaatanmu, tapi pada kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan sama kasih kita kepada Tuhan bisa naik turun. Tapi karakternya Tuhan, Tuhan gak mengasihimu naik turun, Tuhan mengasihimu terus naik dan terus naik. Amin. Yang mau tepuk tangan yang dahsyat. Bahkan ini karakternya Tuhan. Alkitab yang bilang, bukan pendeta Mario yang bilang, Alkitab yang bilang. Walau kita tidak setia, ini karakter Tuhanmu, Dia tetap setia. Amin. Dan kalau engkau tahu itu, mungkin rasanya masalah membuatmu bergoncang, tapi imanmu gak akan gugur. Dan gimana supaya iman gak akan gugur? Ini yang saudara perlu lakukan. Tuhan kasih contoh di ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Sebentar kita baca dulu ini. Kemenangan tidak selalu berarti masalah hilang, tapi berarti kamu tetap stabil, nggak hancur di tengah masalah. Masalah tetap terjadi, masalah tetap ada, belum kelihatan jalan keluarnya, tapi kamu imannya tetap nggak goyah. Perasaanmu bisa bingung mungkin, kenapa ya kok nggak lama banget di jawaban doa. Tapi kamu nggak tinggalin Yesus, kamu tetap percaya. Karena kamu memiliki pijakan pada iman yang benar, yaitu Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan gak pernah tinggalkan. Amin. Dan tadi kita belajar ayat 1, sekarang ayat 2 bilang begini. Silahkan Pak. Ulangan 20 ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang jenderal harus tampil. Salah ya? Hah? Seorang apa Pak? Bu? Oh, imam. Masa sih pertempuran kok imam yang tampil? Ke depan dan berbicara kepada. Kalau mau bertempur Tuhan bilang gini, bukan kepala pasukan yang tampil, bukan jenderal yang tampil, tapi imam yang tampil. Karena setiap tentara itu butuh pengkhotbah. Setiap tentara itu, saya tentaranya Tuhan, butuh pengkhotbah. Saya sehari bisa 4 kali, minimal 1 kali dengar khotbah orang lain. Karena saya juga butuh dikhotbahin. Saya butuh firman Tuhan. Setiap tentara butuh firman Tuhan. Supaya imanmu gak goyah, butuh firman Tuhan. Yang kadang-kadang firmannya itu lagi. Ini pendeta Mario udah hafal nih, kayaknya ke situ lagi narinya. Karena ayat 3 bilang begini. Ayat yang ketiga, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hati. Sama-sama bilang jangan lemah hati. Terus? Janganlah takut. Jangan takut. Janganlah gentar. Jangan gentar. Dan janganlah gemetar. Jangan gemetar melawan mereka. Ayat 4. Ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Sama-sama bilang amin. Melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara lihat gak? Ayat 1 saya sengaja pisahin dengan ayat 2, 3, 4. Saudara lihat gak? Ada apa di sana? Ada pengulangan. Ini lihatnya ayat 1 nih. Apabila engkau keluar berperang musuhmu dan kau melihat kuda kereta, jangan takut. Setelah jangan takut, menyertai. Lihat nih ayat 3 nih. Oh, kehalangan tembok. Ayat 2, imam bicara. Ayat 3 bicaranya apa? Jangan takut, jangan gemeter. Ayat 4, Tuhan menyertai. Diulang lagi. Amin. Gini. Oke, saya masuk nih ke khotbah saya. Untuk menang 2025. Udah lewat ya, udah menang. Amin. 2026, apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu saat kondisimu tenang akan menjadi refleksmu. Saya ulang, akan jadi refleksmu. Saya ulang, akan jadi refleksmu ketika kamu ada tekanan. Makanya tadi diulang-ulang. Mereka nggak lagi perang. Tapi Tuhan ngomong diulang-ulang. Kalau nanti perang, kalau bertempur jangan takut, aku menyertai kamu. Diulang lagi ayat 2, ayat 3. Jangan takut, aku menyertai kamu. Mereka lagi gak perang. Sama seperti Yesus. Lagi aman, lagi damai, lagi dibaptis. Gak ada apa-apa lagi dibaptis nih.
Nggak ada tekanan di hidupnya Yesus. Nggak ada masalah di hidupnya Yesus. Lagi dibaptis. Keluar suara apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu Yesus naik ke atas gunung Tabor, di bawah Yohanes, Yakobus, Petrus. Lalu Yesus dimuliakan. Nggak ada masalah nih, Yesus lagi dipromosi, dimuliakan. Penuh cahaya kemuliaan. Turun Musa, Elia bahkan. Langit terbuka. Ada suara lagi, diulang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Waktu tenang-tenang, nggak ada masalah. Waktu dipromosi, waktu berkat melimpah, itu bukan waktunya untuk kau diam, itu waktunya untuk kau selalu dengar firman Tuhan. Jadikan hati dan pikiranmu perpustakaan firman Tuhan. Amin. Sehingga waktu Yesus ada tekanan di mana? Di padang gurun. Apa yang keluar? Waktu Yesus dicobai, jika engkau anak, tenang aja, iblis itu pencobaannya gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia akan menggoyahkan identitas kita. Dia akan membuat kita merasa gak disayang Tuhan, gak layak diberkati, terlalu kotor. Udah pokoknya kayak gitulah. Gak jauh dari kayak gitu. Dan Yesus gak panik. Yesus gak, firman apa ya lawan iblis ya, firman apa ya? Pak Pendeta kirim firman dong, saya lagi takut. Ada jemaat suka gitu sama saya, Pak Pendeta kirim firman dong. Kenapa? Karena waktu tenang gak pernah isi hati dan pikirannya pakai firman. Lagi takut sibuk cari firman. Yesus lagi tenang, lagi promosi. Saudara lagi tenang, lagi dipromosi, lagi uangmu banyak. Isi firman. Waktu gak ada masalah, isi firman. Datang ke gereja, itu waktunya datang ke gereja. Isi firman hatimu. Waktu ada tekanan, Yesus langsung bilang, ada tertulis. Berapa kali Yesus bilang ada tertulis? Dicobai berapa kali Yesus? 3 kali. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara cek deh. Yang Yesus katakan ada tertulis. Itu kutipan. Sama-sama bilang kutipan. Dari kitab apa? Tahu gak? Dari kitab Ulangan. Wah, cocok logi nih Pak Pendeta nih. Enggak, saya percaya ini bukan cocok logi. Ada kitab Ulangan. Bahkan di kitab Ulangan juga dikatakan, kamu harus menyampaikan firman Tuhan berulang-ulang kepada anakmu. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring. Sampaikan firman Tuhan berulang-ulang. Amin. Pegang dadamu bilang, 2026, saya mau waktu ada tekanan, ada masalah yang keluar dari hidup saya, firman Tuhan. Refleksnya, firman Tuhan. Jadi saudara harus banyak baca firman. Waktu tenang, waktu dipromosi, waktu banyak uang, waktu sehat-sehat, waktu gak ada masalah, waktunya dengar firman. Amin. Amin. Saya suka kasih ilustrasi. Kantong teh, ingat ya saya pernah bahas ya kantong teh. Warnanya apa kantong teh? Teh celup, warnanya apa tuh kantongnya? Putih. Kalau ada 3 nih, udah keluar warna putih semua. Di dalamnya ada Earl Grey, ada teh melati, ada teh hijau. Gimana kita bisa tahu yang mana teh hijau, teh melati, Earl Grey? Gimana kita tahu? Siram air panas. Kelihatan. Yang berubah ke hijau-hijauan, enggak yang lain, ini pasti teh hijau nih. Tapi kalau ke merah-merahan orange, oh ini mungkin teh melati. Oh juga Earl Grey juga warnanya sama. Jadi susah bedain dong, oh cium aja harumnya. Harum melati ya kan. Earl Grey. Masih belum yakin, cicipin, amin. Oh rasanya ini teh melati. Oh ini rasanya Earl Grey. Tuhan mau kamu isi firman Tuhan di hati, di pikiranmu penuh dengan firman Tuhan. Sehingga 2026, waktu ada tekanan di hidupmu, waktu ada masalah di hidupmu, orang di sekitarmu bisa mencium aroma firman Tuhan keluar di hidupmu, warna firman Tuhan keluar di hidupmu, rasa firman Tuhan keluar di hidupmu, sehingga kamu bukan hanya melihat Tuhan bergerak di hidupmu, tapi orang di sekitarmu merasakan Tuhan lewat kehadiranmu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus.
Tengok kanan kirinya, bilang banyak baca firman. Jangan terjebak scroll TikTok mulu. Kita punya kebiasaan yang harus dirubah. Setiap setengah jam sekali tergoda cek handphone. Padahal nggak ada getar notifikasi, nggak ada. Nggak ada yang WA juga. Kadang-kadang nggak bisa tidur sampai jam 1 malam. Nggak ada lah orang WA jam 1 malam kecuali urgent ya. Nggak ada hening, handphonemu nggak di silent. Tapi tetap aja. Setiap kurang dari setengah jam lihat. Sadar nggak? Ada nggak ngalamin gitu? Oh nggak ada, puji Tuhan ya. Saya sih pendeta ngalamin juga sih. Tapi saya sadar hari ini jebakan nih. Supaya di masa tenang, saya bukan baca Alkitab. Saya cek handphone. 2026, setiap kali ada godaan, cek handphone. Biar handphonemu ada Alkitab di situ, baca Alkitab. Amin. Supaya nanti waktu ada masalah yang keluar, yang bergerak adalah firman, hikmat Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan. Tuhan sendiri adalah firman, bergerak buat hidupmu, mengalir buat hidupmu. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama bilang 2026 tiap harinya semua berkat sudah dibayar di kayu salib. Saya nggak akan lewatkan setiap berkat itu. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Tadi sampai di ayat 4 ya. Ayat 4. Oke, ayat 5. Ayat 5. Silahkan Pak Bari, ayat 5. Ayat yang kelima, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang ke-6, dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Oke, ayat berapa? 7. Ayat yang ke-7, dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Kawin, besok kita kawin. Supaya semua kata itu ada kata supaya ia jangan mati gitu. Tuhan mengizinkan kalau mau pulang-pulang. Karena jangan sampai gini loh, mau bertempur tapi pikiranmu ada di belakang, ada di rumah. Udah sampai gereja, udah fokus dengar firman Tuhan. Ada waktu kerja, ada waktu dengar firman. Udah jangan mikirin ini bisnis gimana ya, kira-kira ya berhasil gak ya. Udah, stop dulu. Dengar firman dulu, itu baik, amin. Udah ke gereja masih mikirin itu kompor udah dimatiin belum ya. Udah, pasti Tuhan lindungi. Jemuran udah diangkat belum ya. Gak fokus. Tuhan bilang kalau masih mikirin di rumah pulang aja. Karena orang yang mendua hati. Karena orang bimbang, kitab Yakobus bilang apa? Jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Nggak akan dapat apa-apa. Sama-sama bilang saya harus fokus. Ada janji Tuhan. Ada peperangan yang harus saya hadapi. Amin. Tuhan janji, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Rencana damai sejahtera. Bukan rencana kecelakaan. Jangan bingung kira-kira menang atau enggak ya. Jangan bimbang menang atau enggak. Kamu pasti menang. Sembuh atau enggak ya? Pasti sembuh. Lunas gak ya utangnya? Pasti lunas. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Fokus, amin. Sama-sama bilang saya harus fokus. Untuk saya menerima apa yang Tuhan sudah bayar. Amin. Bukan yang kamu usahakan, yang Tuhan sudah bayar. Kamu cuma hanya ambil dan menerima, enggak kehilangan. Ayat 8. Pemusik boleh siap-siap. Ayat yang ke-8, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Dari kata siapa takut, 2, 3 sama-sama. 2, 3. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi, diusir tuh sama Tuhan, dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudaranya, hati orang lain, hati suamimu, hati istrimu, hati anak-anakmu, hati teman kantormu, juga jangan tawar hati seperti hatimu. Amin. Tuhan gak mau
kita jadi penakut karena ketakutan itu menular. Jangan tularkan ketakutan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Tapi tularkan, sebarkan iman. Amin. Untuk sebarkan iman, kamu harus bangun atmosfer iman. Kalau setiap kali scroll Instagram atau TikTok yang keluar, isinya orang kritik, orang protes, bicara tentang dunia akan tambah buruk, tambah hancur. Itu nggak membangun imanmu. Segera laporkan bahwa saya nggak suka konten-konten kayak gini. Jangan lagi ada di wall saya. Hapus, bikin laporan. Saya nggak mau ada lagi laporan. Bisa kan gitu kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Tapi mulai dengerin agak panjang. Kalau di Instagram itu di wallmu keluar Pendeta Mario lagi ngomong. Tiberias, amin. Biar yang keluar konten-konten yang membangun. Kita nggak jadi penakut, tapi kita nonton konten-konten yang menakutkan. Nggak bisa. Kita harus bangun atmosfernya. Di mobilmu, di rumahmu ganti playlist. Songmu ganti lagunya ganti. Nggak boleh dengar lagu cinta Pak Pendeta? Boleh. Apalagi yang suami istri, boleh. Biar bangun atmosfer romantis, amin. Makin romantis. Kasih mula-mula itu kehendak Tuhan, amin. Tapi jangan dengar lagu, jadikan aku yang kedua, ya kan. Buang itu. Playlist itu buang. Playlist selingkuh. Aku cinta kau dan dia, udah buang, jangan didengerin. Lebih lagi dengerin lagu-lagu rohani yang membangun. More than able, Tuhan lebih dari sanggup. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidupku. Dengar lagu-lagu itu. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Dengar itu. Supaya atmosfermu itu penuh iman. Sehingga waktu orang ngomong dolar naik loh. Venezuela lagi diserang nih. Gimana nih? Kalau harga minyak kita susah dapat, ini harga naik nih. Kamu datang sama mereka bilang gini, tenang aja. Dunia bisa tambah kacau. Kamu nonton di berita pasti tambah kacau. Tapi kamu harus ingat, Tuhan pegang kendali. Amin. Dari omongan itu saja orang bisa dikuatkan. Tapi kamu gak akan pernah bisa ngomong gitu kalau playlistmu isinya gimana dunia tambah kacau, ditontonin, wah tambah ngeri ya kan, ngeri, ngumpet ya kan. Sama-sama bilang saya harus bangun atmosfer iman. YouTube-nya ya. Subscribe dulu Pendeta Mario Marcel. Tiberias sudah pasti di subscribe juga ya kan. Loncengnya dinyalain. Kalau pagi biasanya jam 5 nyala tuh. Dengar renungan. Amin. Tiberias biasa posting-posting tuh hari Senin tuh. Senin biasanya juga pagi-pagi udah nyala tuh. Dengar khotbah. Bangun atmosfer iman. Karena ketakutan membuatmu kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi iman membuatmu menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Dari 4 Januari Tuhan sudah ingatkan ini. Tuhan gak mau kamu kehilangan. Tiap hari berkat yang Tuhan sudah capek-capek bayar di kayu salib. Sampai tubuhnya, darahnya dicurahkan di kayu salib. Amin. Sama-sama bilang semua berkat. Semua kemurahan. Semua promosi. Semua jalan keluar. Semua proyek. Semua kesembuhan. Semua kesehatan. Semua damai sejahtera. Semua pemulihan. Yang saya butuh di hari-hari 2026 udah dibayar Yesus di kayu salib. Dan lewat firman ini saya percaya saya gak akan kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. 2026 percayalah, kamu sudah menang. Pak Bu, kamu sudah menang. Kamu sudah menang. Di mana? Di pikiranmu. Kalau kamu menang di pikiranmu, siap-siap. Kamu menang di kehidupanmu, kamu menang di kesehatanmu, kamu menang di bisnismu, kamu menang di rumah tanggamu, kamu akan alami kemenangan. Pastikan hatimu sudah menyadari kemenangan sebelum kamu melangkah di tahun ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Boleh sambil angkat tangan kita, yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, hanya Kau. Ini respon kita atas firman-Nya. Melebihi. Yuk kita bangkit berdiri, siapapun juga. Angkat suara, angkat hatimu. Yesus, hanya Kau yang ku. Di setiap waktu, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus. Yesus. Kita boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Oh, lagi sama-sama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Selagi, yuk sama-sama nyanyikan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Ya jemaat Tuhan saja sama-sama panggil namanya. Yesus, hanya Kau yang ku. Angkat tangan suaramu. Melebihi siapapun juga. Siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Selain Kau, Yesus. Tutup matamu, jangan lihat kanan kiri. Tuhan paling tahu hati kita, Tuhan paling tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan Tuhan memerintahkan pendetanya untuk berkata, masuk 2026, menerima kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Yang pertama, kamu harus memenangkan hati pikiranmu. Kalau masih ada takut, khawatir, Tuhan paling tahu apa yang sedang kau takutkan, cemaskan. Angkat hatimu, angkat suaramu, bilang, Tuhan, ini yang aku takutkan, Tuhan, ini yang aku cemaskan. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Jangan ragu, serahkan sama Tuhan. Jangan biarkan hatimu ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan. Serahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan bisa mengalirkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mengalir di hidupmu, mengalir di hatimu. Tuhan mau engkau gak kehilangan setiap berkat yang Tuhan sudah bayar. Makanya engkau harus ingat caramu melihat, tangani caramu melihat. Karena caramu melihat yang bisa jadi masalah. Bukan karena masalah yang kita lihat, tantangan yang kita lihat, tapi cara kita melihat, POV kita melihat, itu yang bikin jadi masalah. 10 pengintai gak masuk tanah Kanaan. Bukan Tuhan enggak menyediakan tanah itu buat mereka. Tuhan menyediakan buat mereka. Tapi cara mereka melihat salah. Enggak tangani cara melihat, itu yang buat mereka kehilangan apa yang Tuhan udah janji buat mereka. Tuhan punya berkat 2026 dan sudah dibayar di kayu salib. Jangan sampai engkau kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan hanya karena engkau salah melihat. Untuk gak salah lihat, saudara harus punya iman. Dan imanmu ditaruh pada karakternya Tuhan, pada kebaikannya Tuhan, pada apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Di masa tenang, di masa banyak berkat, di masa kamu dipromosi, itu waktunya kamu isi hatimu, pikiranmu dengan firman. Jadikan hati pikiranmu
jadi perpustakaan firman Tuhan. Waktu ada tekanan itu akan jadi refleks yang keluar dari hatimu firman, yang keluar dari hatimu perkataan Tuhan. Aroma firman Tuhan, rasa firman Tuhan, warna firman Tuhan. Dan jangan bimbang. Orang bimbang gak dapat apa-apa dari Tuhan. Ambil waktu saudara boleh doa, ambil waktu saudara boleh ucapkan apa yang jadi responmu untuk firman Tuhan di sore malam ini. Tuhan melihat, Tuhan melawat umatmu, Tuhan menjamah umatmu, Tuhan memberkati umatmu. Hamba selesai sampaikan firman, biar Tuhan karyamu, kebaikanmu yang belum selesai terus mengalir, urapanmu terus mengalir bagi umatmu. Dalam nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga, siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.